Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Menikmati hadiratnya itu akan membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang kuat bagi setiap kehidupan kita semua. Hadiratnya akan mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita, bahkan mengerjakan hal-hal yang mustahil untuk menjadi tidak mustahil. Kiranya berkat Tuhan akan memenuhi kita semua dari awal persekutuan kita dengan di dalam firman sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Salam yang sama saya tujukan kepada saudara-saudara kita yang ikut mendengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat internet dimanapun sudah berada. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pemeriksaan kita dari kitab Rut Fatsal yang kedua. Kita masih melanjutkan pemeriksa tentang Rut yang mengumpulkan jelai atau gandum-gandum yang tercecer. Ya, sudah berkali-kali saya menjelaskan kesetiaan, ketekunan Rut mengumpulkan gandum atau jelai dari butir ke butir, tangkai ke tangkai, menghasilkan Rut hidup dalam pemeliharaan yang ajaib. Bukan hanya pemeliharaan secara jasmani yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lahiriah setiap hari, tapi juga secara rohani yang kemudian mengangkat Rut, memulihkan keadaannya, mengangkat sampai menjadikan dia sebagai mempelai perempuan dari Boaz. Puji Tuhan. Ada dua pengertian tentang memungut gandum. Ya, ada dua pengertian tentang memungut gandum atau jelai. Yang pertama, menghargai setiap perkataan firman. Ya, sudah saya ulang-ulangkan ini, menghargai setiap perkataan firman. Saya bagaikan Rut yang mengumpulkan butiran demi butiran itu. Menghargai setiap perkataan firman sehingga tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terbuang. Menghargai dengan sungguh-sungguh sampai bisa percaya yakin kepada firman sehingga tidak ragu-ragu di saat harus mempraktekkan firman. Sekalipun yang harus dipraktekkan itu adalah lain kali tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, tidak sesuai dengan akal kita. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Akan ada dorongan Roh Kudus dari dalam untuk memampukan kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua, mengumpulkan gandum, memungut gandum itu adalah mengumpulkan gandum atau jelai yang tercecer. Ya. Jadi dua pengertian dari mengumpulkan, memungut gandum atau jelai. Yang pertama itu adalah sikap yang positif, sikap yang benar terhadap setiap perkataan firman. Yang kedua, mengumpulkan jelai atau gandum, yaitu mengumpulkan gandum atau jelai yang tercecer. Ya, gandum atau jelai yang tercecer itu artinya yang pertama atau 2A bicara menggambarkan tentang kehidupan orang-orang berdosa, orang-orang yang jatuh dalam dosa, bahkan mungkin hancur karena dosa. Saya sudah jelaskan, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Ya, kita tidak punya hak menghakimi. Yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Kalau kita belum bisa menuntun orang berdosa ya untuk berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan datang kepada kebenaran, kalau kita belum bisa melakukan itu, maka ada hal yang gampang, yang mudah kita lakukan adalah kita mendoakan mereka yang sedang hidup dalam dosa,
karena menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa yang mengalami diangkat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Roma pasal 5 mengatakan bahkan ketika kita masih di dalam dosa, Yesus sudah mati untuk kita. Ayat yang ke-6 dan 8 Roma 5. Ya. Karena itu kita tidak punya hak untuk menghakimi. Ya. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah. Ya, ini yang harus kita sadari. Kenapa kita harus menuntun, kenapa kita harus mendoakan orang berdosa? Karena ini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan ya, oleh Allah. Tuhan tidak menuntut penghakiman atas dosa kita. Tuhan tidak datang menuntut suatu penghakiman untuk melakukan pembalasan. Dia tidak lakukan itu, tapi sebaliknya, dia menyerahkan nyawanya, mati untuk kita pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat yang ke-7 Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Itu untuk orang yang benar saja belum tentu, sangat sulit ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Ya, karena dia benar, ada orang yang rela mati untuk dia. Mungkin untuk orang baik ada orang yang rela, tapi untuk orang benar, ya, apalagi mau mati untuk orang tidak benar. Ya, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ya, ada orang yang berani mati. Ya, terus 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah itu adalah kasih yang berisi pengampunan. Kasih Allah yang dinyatakan kepada orang berdosa ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu adalah kasih yang berisi pengampunan, kasih yang berisi kerelaan hatinya untuk mengampuni kita. Kasih Allah yang dinyatakan itu adalah kasih Allah yang berisi kerelaan mengampuni. Itu yang harus kita ingat. Kerelaan untuk mengampuni, kerelaan untuk bersedia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ya, itu isi dari kasih Allah itu. Ada kerelaan untuk dia tidak lagi mengingat, tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Karena itu dia sudah tutup semua, dia basuh semua dengan darahnya. Ketika dia harus dilukai bukan karena berbuat dosa, ketika dia harus dianiaya bukan karena berbuat dosa, ketika mukanya ditutupi dengan ludah bukan karena berbuat dosa, tapi semua dia rela melakukan, mengambil alih semua itu terhadap dirinya, bahkan rasa malu kita karena dosa. Itu muka yang ditutupi dengan ludah, karena dia bukan cuma diludahi oleh satu orang yang meludahi, dia diludahi oleh banyak orang. Dia menjadi begitu dipermalukan, dihina, dia begitu dijijikkan, tapi semua dia lakukan untuk saya dan untuk saudara-saudara, untuk kita semua. Karena itu tadi saya mengatakan, kalau kita melihat orang berdosa, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Kalau kita menghakimi orang berdosa, itu artinya kita sudah menghakimi Allah di dalam firman-Nya. Makanya paling baik supaya kita tidak berbuat dosa terhadap orang berdosa, maka kita mendoakan mereka. Ya, siapa tahu Tuhan masih memberi kemurahan, siapa tahu mereka masih diselamatkan. Tapi kalau kita menghakimi, itu sama dengan kita menghakimi Allah di dalam firman-Nya. Yakobus pasal yang keempat
ayat yang ke-11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Jangan saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya, Ya, atau menghakiminya, ia mencela hukum. Ya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Ya, dia mencela hukum, itu firman, dan menghakimi hukum, menghakimi firman. Sementara Rasul Paulus mengatakan kita tidak akan pernah menang dalam menghakimi firman. Kita orang berdosa. Apapun dalil kita, apapun alasan kita, apapun pengetahuan kita untuk menghakimi firman, kita tidak akan pernah bisa menang. Justru nyata bahwa kita ini adalah orang yang jahat, orang yang berdosa. Ya, jadi siapa yang menghakimi saudaranya, dia mencela hukum dan menghakiminya. Ya, terus. Dan jika engkau menghakimi hukum, engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum. Ya, maka kita bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, itu kan. Itu kita melawan. Kita bukan penurut, itu artinya kita menolak hukum. Kita melawan, kita bertentangan dengan hukum itu sendiri. 12. Hanya ada satu pembuat hukum. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya. Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya. Jadi begitu kita menghakimi orang berdosa, maka kita hidup dalam dosa yang bertambah. Kita sendiri masih berdosa, masih banyak kesalahan, kita kemudian menghakimi orang berdosa, kita menambah dosa. Ya, kita menambah dosa, kita hidup dalam dosa yang bertambah-tambah, yang akan membuat satu waktu kasih Allah itu di dalam diri kita akan menjadi dingin, menjadi tawar, kata Matius 24. Di mana ada dosa bertambah-tambah, di situ kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar, menjadi dingin. Ya, itu sebabnya saya sudah mengatakan lebih baik kita mendoakan daripada menghakimi. Sebab dengan menghakimi kita berbuat dosa. Ya, kita menambah dosa. Bahkan dosa yang dahsyat, yaitu kita menghakimi Allah di dalam firman-Nya. Itu. Kita menghakimi Allah di dalam firman-Nya, dan kita tidak akan pernah menang. Tadi saya katakan kita tidak akan pernah menang melawan menghakimi Allah. Roma pasal yang ketiga, Roma 3 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak. Ya. Sebaliknya. Allah adalah benar. Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Ya. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayo, kalau kita menghakimi orang, Yakobus 4, kita menghakimi hukum. Kita menghakimi firman-Nya. Roma 3 ayat 4 bilang kita tidak akan pernah menang jika kita mau menghakimi firman-Nya. Sebab firman-Nya itu adalah benar. Di dalam firman-Nya tidak ada yang tidak benar. Firman-Nya, jumlah dari seluruh firman Allah itu adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak benar dari firman. Itu harus kita ingat. Mazmur 119 ayat 160. Ya, Mazmur 119, saya tunjukkan bahwa tidak ada yang tidak benar di dalam firman. Seluruh firman Allah itu adalah benar. Ya, Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya, dasar firman-Mu
Terjemahan lama bilang, ayo mana tampilannya? Ya itu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Terjemahan lama bilang begini, maka jumlah segala firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak benar dari firman Allah. Tidak ada yang bertentangan di dalam firman Allah. Dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu tidak ada yang bertentangan. Semua saling mengikat, merupakan satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya dengar tidak ada firman Allah yang bertentangan. Saya hanya kalau kita membaca secara huruf, kita membaca secara huruf, orang mengatakan, waduh, kok ini bisa bertentangan ya? Ayat ini bisa bertentangan dengan ayat ini, cerita ini bisa bertentangan dengan cerita ini. Kalau kita membaca secara huruf hanya berdasarkan pengetahuan, kita tersandung dengan firman. Rasul Paulus mengatakan, sebab hukum yang tertulis itu mati. Tapi ketika Roh menguasai dan menolong kita, maka kita membaca firman, kita mendapatkan pengertian bahwa firman itu hidup. Dari ayat yang satu ke ayat yang lain itu saling menghidupkan. Dari fatsal yang satu ke fatsal yang lain itu saling menghidupkan. Tidak ada yang saling bertentangan. Ayat yang satu akan menghidupkan ayat yang lain, yang saya bahasakan dengan ayat menerangkan ayat. Kalau kita hanya membaca secara huruf, saudara akan menemukan kalau ada cerita yang bertentangan di dalam Alkitab. Karena membaca hanya secara huruf itu tidak akan melahirkan iman. Tidak akan melahirkan iman. Tidak akan memberi iman. Hanya ada pengetahuan. Pengetahuan itu akan membuat pengetahuan yang satu saling bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Tapi dalam Roh, kata Rasul Paulus, itu maka firman itu akan menjadi hidup, menjadi perkataan hidup. Akan saling menghidupkan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua dari mengumpulkan jelai gandum yang tercecer. Yang pertama, menghargai setiap perkataan firman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengumpulkan gandum yang tercecer. Gandum yang tercecer, pengertian yang pertama adalah kehidupan yang hancur jatuh dalam dosa. Tidak untuk dihakimi, tapi untuk ditolong. Saya ingatkan lagi. Tidak, orang berdosa tidak untuk dihakimi. Cuma satu hakim, satu pembuat hukum, satu hakimnya, itulah Allah. Dia yang berhak menghakimi. Kalau kita menghakimi sama dengan kita menghakimi hukum. Roma 3, kita tidak akan menang kalau melawan firman. Karena jumlah dari firman, Mazmur 119, jumlah dari segala firman itu adalah kebenaran. Kemudian gandum yang tercecer atau gejala yang tercecer yang kedua, artinya bicara tentang kehidupan yang berada di luar persekutuan. Kehidupan yang tidak tergembala. Kehidupan yang suka memilih jalan sendiri berdasarkan keinginannya, berdasarkan kehendak hatinya. Dan ini tidak akan menghasilkan keobahan apa-apa, tidak akan menghasilkan pembaruan dari kehidupan itu. Yesaya 30 ayat 1. Kita mulai di sini. Yesaya 30 ayat 1 mulai.
Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 mulai. Hari kita lihat. Celakalah anak-anak pemberontak. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Anak pemberontak. Kata memberontak itu melawan, bertentangan. Sekoya tidak hidup dalam kebenaran, tidak tinggal di dalam kebenaran. Itu memberontak, pemberontak. Ya. Pemberontak itu bicara tentang orangnya. Memberontak itu bicara tentang kegiatan. Jadi pemberontak itu menunjuk kepada pribadi-pribadi. Pekerjaan dari pemberontak adalah memberontak. Itu kata kerjanya, memberontak, aktivitasnya, kegiatannya. Jadi pemberontak ini bicara tentang orang, tentang pribadi, tentang person. Ya, yang hidup pekerjaannya, aktivitasnya selalu melawan kepada yang benar, selalu bertentangan kepada yang benar, gitu. Ya, pekerjaannya memberontak, selalu membuat yang benar menjadi tidak benar, membuat yang benar itu diselewengkan, gitu. Itu pekerjaan pemberontak, menjadikan yang benar, ya, membuat yang benar menjadi tidak benar. Pekerjaan pemberontak membuat orang benar untuk menyimpang dari kebenaran. Ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang melaksanakan suatu rancangan. Yang melaksanakan satu rancangan, tuh. Melaksanakan satu rancangan yang bukan daripadaku. Bukan daripadaku, bukan dari aku, kata Tuhan. Ya, terus. Yang memasuki suatu persekutuan. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku. Bukan pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh dorongan Rohku. Itu artinya oleh keinginan sendiri, oleh kemauan, oleh kehendak sendiri. Ini yang membuat kehidupan, kalau itu di dalam ibadah pelayanan, itu yang membuat kehidupan itu sama seperti domba yang tidak tergembala. Sekoya, seperti membawa kehendak sendiri, kemauan sendiri. Sekoya, keinginannya sendiri. Sekoya, memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Lihat terus. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, ya, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Iya, makasih. Ini adalah gambar dari kehidupan anak Tuhan yang tidak tergembala. Berada di luar persekutuan, suka memilih persekutuan sendiri berdasarkan keinginan hati, berdasarkan dorongan dari keinginan daging. Bukan berdasarkan dorongan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kalau dorongan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu selalu memimpin kita, memimpin seseorang, memimpin kehidupan itu untuk berada di dalam kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Dia dikaruniakan oleh Bapa di sorga kepada kita untuk menolong kita dalam persekutuan, dalam ibadah pelayanan kita, supaya kita selalu berada di dalam yang benar. Coba Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak yang harus kukatakan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, ini Tuhan bilang begini, ada masih banyak hal yang harus kukatakan. Dia katakan kepada murid-murid, tapi kamu belum mampu untuk menerimanya. Kamu belum mampu untuk menanggungnya. Ya, itu murid lah itu. Murid-murid yang dipanggil, dipilih, diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, saya dengar. Tapi menyangkut pembukaan rahasia firman, menyangkut rahasia kerajaan sorga, itu tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Tuhan bilang kepada murid-murid,
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi kalau aku beritahu sekarang, kamu tidak mampu menerima. Kamu tidak mampu menanggung. Ya, sepandai-pandainya kita, sekuat-kuatnya kita, kita tidak mampu menanggung perkara-perkara yang besar dari kerajaan sorga. Ya, kalau kita dalam ibadah pelayanan hanya mengandalkan kekuatan, jangan heran kalau kemudian kehidupan itu banyak tersandung. Jangan heran kalau kehidupan yang dalam ibadah pelayanan mengandalkan kemampuan, jangan heran kalau kemudian dia menjadi pemberontak. Karena apa? Karena kehidupan itu tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Dia tidak hidup dalam roh. Coba lihat ayat 13. Lihat. Tetapi apabila ia datang. Ini alasan Tuhan bilang di ayat 12. Banyak akan kuberitahu tapi kamu belum mampu menanggung. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh itu kebenaran. Roh Kudus yang bisa. Ya. Kalau ia datang kata Tuhan, yaitu roh kebenaran, itu Roh Kudus, maka dia yang akan membimbing kamu, memimpin kamu bukan kepada sebagian dari kebenaran, tapi kepada seluruh kebenaran. Itu artinya bahwa kehidupan itu diberi kesempatan oleh Roh Kudus mengetahui seisi dari kerajaan sorga, bukan sebagian. Menjadi orang yang percaya, kemudian dari percaya dia selamat, itu baru sebagian isi dari kerajaan sorga yang bicara tentang keselamatan. Ya, itu baru sebagian, saudaraku. Kalau kita dengar dari firman, saudaraku, tentang keselamatan dari orang-orang percaya, maka keselamatan itu baru sebagian, saudaraku, dari rahasia yang ada di dalam kerajaan sorga. Tapi kalau Roh Kudus datang, dia membimbing, memimpin. Kita mau hidup jadi orang yang dipimpin oleh roh, bukan oleh roh daging, bukan oleh kehendak sendiri. Kita dibawa ke dalam seluruh, seantero, seisi dari kerajaan sorga. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, sebab Roh Kudus tidak akan bicara dari diri sendiri. Ya, dengar. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang masih rahasia. Kita masih hidup di bumi, ada begitu banyak perkara rahasia dari kerajaan sorga, tapi Roh Kudus mampu untuk mengungkapkan. Roh Kudus mampu untuk memberitahu dari A sampai Z hal kerajaan sorga. 14. Ia akan memuliakan aku, ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia akan memberitakan, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan aku. Roh Kudus itu roh Allah, itu roh Kristus. Dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus tidak akan berkata lain. Seorang yang dalam pemberitaannya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan berkata lain dari yang benar. Dia tidak akan menjadi orang yang suka menghakimi. Ya, itu yang benar, saudara. Dia akan menjadi orang yang suka menuntun orang yang lemah, menuntun orang yang berdosa, menuntun orang yang di luar, mungkin hidup di luar kebenaran, hidup di luar pengajaran. Dia akan menuntun orang itu, bukan menghakimi. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Yang tidak benar adalah kalau dia merasa pemberitaannya dari Roh Kudus, kemudian ada orang yang hidup di luar kebenaran itu kemudian diasingkan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga itu bukan pekerjaan Tuhan di bumi. Penghakiman itu akan ada, nanti kita sudah dengarkan. Ya. Tuhan datang di atas awan untuk mempelainya, diangkat. Ya, ada yang tertinggal kan? Tapi dia akan datang untuk penghakiman. Ini nanti dijelaskan. Jadi kalau sepintas nanti bingung. Yang pertama, Tuhan datang di atas awan. 1 Tesalonika. Orang mati dalam Tuhan yang hidup diubahkan, diangkat, diubahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang di bumi? Nah, akan ada penghakiman untuk mereka sesudah itu nanti. Ya, haleluya. Yang disampaikan kitab Yudas nubuat, Tuhan datang di atas awan beserta dengan beribu-ribu orang kudus, orang-orang kudus yang ada di surga untuk menghakimi. Itu nanti kita bicara. Karena itu bukan tugasnya kita menghakimi. Kalau kita melihat orang itu salah, menyimpang dari firman, menyimpang dari kebenaran, katakan menyimpang dari pengajaran yang benar, itu bukan untuk diasingkan, untuk dibawa, dituntun, dibawa dalam yang benar. Kalau kita merasa kita memiliki pengajaran yang benar, ada orang hidup dalam pengajaran yang menyimpang, ayo bawa mereka ke dalam pengajaran yang benar. Bukan diasingkan. Bukan. Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Yohanes 15 kalau sudah masih ingat. Setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkan, makin banyak berbuah. Yang tidak berbuah, terjemahan Indonesia bilang dipotong, tapi bukan dipotong, diangkat. Masih ingat itu? Ya, bukan dipotong. Memang kalau kita pakai bahasa Indonesia, bukan berarti bahasa Indonesia salah, betul. Tapi kata dipotong, kalau ditelusuri, itu bukan dipotong, diangkat, diairo. Bahasa aslinya bilang, masih ingat ya? A-I-R-O, airo. Dari kata to raise up, to lift up, diangkat. Ada kesempatan. Itu setiap carang padaku, itu ada pada Tuhan. Mana mungkin jadi seorang pendeta kemudian seenaknya menghakimi? Tidak bisa. Ya, ini loh. Ini rahasia yang tertutup. Ya? Karena itu ayo, kalau kita merasa kita masih dalam kesalahan, dalam kekurangan, tiap kali kita mendengar firman, kita punya kesempatan diangkat lewat Roh Kudus yang bekerja mengingatkan kita. Saat pekerjaan Roh Kudus selain memimpin kepada seluruh kebenaran, pekerjaan Roh Kudus selain memberitahu rahasia yang akan datang, tapi Roh Kudus juga menyadarkan kita dari kesalahan, untuk supaya kita bisa ditolong, diangkat kembali, supaya untuk mengalami dipulihkan oleh Tuhan. Teruskan ayat tadi, ya. Dia akan memberitakan kepadamu hal yang datang, ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepada apa yang diterima daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, iya, adalah aku punya.
Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya. Dia akan memberitahu. Tanpa Roh Kudus, kita tidak ada artinya apa-apa. Tanpa peranan Roh Kudus dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, itu tidak ada arti apa-apa. Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada kehendak Allah. Saat kita mempraktekkan ibadah, saat kita mempraktekkan pelayanan, Roh Kudus yang membawa kita kepada kehendak Allah. Jangan jadi orang yang begini, yang bersusah payah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu betul, bagus. Tapi kalau kita hanya sampai kepada mengerjakan pekerjaan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Allah, nol. Itu sia-sia. Di dalam Alkitab kita tahu tentang contoh orang yang bersusah payah dalam pekerjaan Tuhan dan mungkin berhasil, tapi ditolak masuk surga karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kita harus, di samping kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita juga harus berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan itu ada di dalam kehendak Allah. Itu betul. Ya, pekerjaan Tuhan apa saja, mau bikin KKR, mau bikin fellowship, mau pekerjaan secara lahiriah lainnya yang namanya pekerjaan Tuhan, mari kita kerjakan. Tapi jangan sampai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan kita tidak mengerjakan kehendak Allah. Kita akan sia-sia. Ya, ingat ya, kita tidak usah baca Matius 7. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Ini pekerjaan Tuhan. Kami mengadakan mujizat demi namamu. Kan pekerjaan Tuhan. Kami mengajar juga demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Kenapa? Sebab ayat sebelumnya bilang, bukan semua orang yang berseru Tuhan. Nah, ini berseru Tuhan itu ibadah. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, pelayanan, menyembuhkan, mengadakan mujizat, mengajar, mengusir setan, itu pekerjaan Tuhan. Berseru nama Tuhan, itu ibadah. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan semua orang berseru nama Tuhan masuk surga, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau ragu kita baca ulang mari, tidak apa-apa. Rasul Paulus mengatakan, mengulangkan itu bukan merupakan kerugian tapi keuntungan. Matius 7, coba kita lihat nih. Kita tahu, ayo, ada Roh Kudus yang akan membimbing kita supaya dalam melakukan pekerjaan Tuhan kita melakukan kehendak Allah. Ya, ayat berapa mulai? Bukan semua orang berseru Tuhan. 21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ibadah. Dalam ibadah orang berseru, ya, di dalam pujian saat ku sebut nama Yesus, nah, itu kan berseru nama Tuhan. Saat ku menyembahmu Tuhan, nah itu ibadah, itu namanya berseru Tuhan, ya. Saat ku berseru namamu, hadiratmu ada, engkau hadir di hidupku. Nah, tidak salah, betul. Tapi apa kita itu orang yang melakukan kehendak Allah? Enggak. Kalau enggak kan sia-sia tuh. Ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga. Itu artinya ada begitu banyak orang yang suka berseru nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Beda ya. Berseru nama Tuhan itu ibadah, itu satu hal yang lain.
Melakukan kehendak Bapa itu hal yang lain. Kalau mau ibadah itu benar, berkenan, maka ibadah itu harus disertai dengan praktik hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan asal ibadah, bukan asal kumpul, bukan asal fellowship, bukan asal KKR. Apapun istilahnya, mau KKR, mau fellowship, kalau di pengajaran mempelai terkenal dengan persekutuan tubuh Kristus, kabar mempelai, itu terkenal. Ya, atau kebaktian persekutuan tubuh Kristus, kabar mempelai, itu banyak istilah. Persekutuan. Tapi persekutuan itu harus persekutuan, bukan cuma istilah, tapi harus persekutuan dari sesama anggota tubuh yang di dalamnya yang paling lemah itu diberi penghormatan khusus. Kaki tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh tangan. Kaki yang sehari-harinya begitu dekat dengan kotoran, dengan sampah. Berbeda dengan mata yang setiap hari dibasuh. Bangun tidur apa yang kamu cuci? Muka, kaki? Belum dah? Oh iya, beda kan? Tapi apa kita harus membuang kaki? Karena kotor? Karena bukan berada pada tempatnya mata? Kan tidak. Nah, dalam persekutuan tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus yang didorong oleh Roh Kudus, itu hasilnya adalah saling mengangkat, saling menguatkan, saling mempermuliakan, saling merendahkan diri. Itu betul. Kalau tidak ada itu bukan persekutuan tubuh Kristus. Temanya itu cuma istilah, ya, karena bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk surga, tapi hanya mereka melakukan kehendak Bapa. Jadi apapun istilahnya kebaktian itu, kalau di dalamnya bukan melakukan kehendak Allah, apapun istilah, mungkin istilahnya keren, istilahnya hebat, istilahnya luar biasa, kalau bukan untuk melakukan kehendak Allah, maka pekerjaan Tuhan itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Lihat 22, ya. Pada hari terakhir, ya, ini pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Kenapa baru pada hari terakhir? Karena dari permulaan sampai kepada akhir, kita ini diberi kesempatan beribadah, melayani, bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dan melakukan kehendak Allah. Kita diberi kesempatan. Hari terakhir ini adalah penentuan. Ya, pada banyak hari orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu? Oh, ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan. Kalau berseru itu ibadah. Kalau ini pekerjaan. Kami bernubuat, itu pekerjaan. Kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Iya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Di kitab Injil Lukas kalau tidak salah, kami sudah mengajar demi namamu. Ya, itu sampai sudah mengajar. Seperti saya hari ini mengajar demi nama Tuhan. Ya, saya bisa teriak, saudara-saudara, ini pengajaran yang murni, pengajaran tidak dicampur. Bisa saya pakai istilah itu kan, keren kan kedengarannya. Ini pengajaran murni, bisa, itu kan istilah. Tapi nanti dulu isinya, ya, sama dengan gelas berisi air ini. Isinya yang dilihat.
Apa bedanya? Kamu minum jus ditaruh di gelas plastik, gelas kaca, gelas dari emas. Apa bedanya? Rasanya Sama. sama. Karena itu bukan wadahnya yang terutama. Makanya saya bilang saya bisa teriak, saudara-saudara ini pengajaran murni yang benar. Nanti dulu isinya murni enggak. Sebab kemurnian pengajaran itu, kemudian kemurnian pengajaran dan pembentukan tubuh Kristus itu adalah sampai mengangkat, memberi penghormatan kepada kaki, anggota tubuh yang nampaknya paling lemah tapi semuanya paling dibutuhkan. Ya, sekalipun mukanya ganteng, fasung, hidungnya tingginya berapa senti, mukanya wanita seperti Barbie atau Barbie, tapi kalau enggak punya kaki, ayo mau apa yang dibanggakan? Makanya bersyukur sama Tuhan, sekalipun muka kita tidak seperti Barbie, kalau masih punya kaki, pakai kaki itu untuk Tuhan. Tahu muka Barbie ya? Itu apa namanya? Yang jadi kesukaan anak-anak kecil punya mainannya. Mana ada di sini yang banyak dijual itu. Orang bilang popi. Itu ada. Apa itu namanya? Popi, orang bilang popi, apa itu namanya? Boneka. Nah, itu saya sampai tidak bisa pikir boneka. Itu boneka dijualkan. Ya. Sekalipun kita tidak seperti mukanya boneka-boneka yang bagus, kalau masih punya kaki, hargai kaki itu. Pakai kaki untuk beribadah, pakai kaki untuk datang beribadah, pakai kaki untuk melayani, pakai kaki untuk bekerja, melakukan kehendak Allah. Itu. Jangan nanti sudah tidak bisa menggunakan kaki, baru teriak, oh Tuhan saya rindu mau ibadah, saya rindu mau melayani, saya rindu mau kerja buat Tuhan, saya rindu melakukan kehendak, karena saya mau bayar nasar saya Tuhan. Tapi kaki saya tidak bisa bergerak. Ayo. Jadi dalam persekutuan tubuh Kristus, kalau kita dalam pengajaran mempelai, dalam terang tabernakel yang bicara tentang persekutuan tubuh Kristus, nah, yang satu itu tidak boleh dilupakan. Yang kecil, yang lemah, yang dianggap tidak berdaya, yang dianggap setiap saat bisa kena kotoran, terkontaminasi dengan kotoran, ayo diangkat, dibersihkan. Coba kaki kita kena kotoran, kemudian kita hina, kaki ini lebih baik saya tidak perlu kamu. Bisa? Mana ada orang mau? Ada seorang tua-tua gereja ketika dia sakit, ya dia menderita diabetes, penyakit gula yang sudah sangat tinggi. Ketika ada lukanya tidak bisa sembuh, dia terancam untuk diamputasi. Dia bilang begini, saya lebih baik mati diambil Tuhan daripada kaki saya dipotong. Saya tidak usah sebut namanya, saudara pasti kenal orang itu. Tapi untuk menyelamatkan dia, kakinya mesti diamputasi, dipotong. Tapi sesuai dengan permintaannya, ketika dia tahu kakinya dipotong, hanya selang beberapa waktu dia meninggal.
Ya. Kalau dalam pelayanan persekutuan tubuh Kristus, kalau yang hilang itu kaki itu enggak apa-apa, ya dah. Tapi jangan yang hilang itu mata, telinga. Oh, itu orang-orang top, orang-orang berharga, orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan. Waduh, hilang satu, saya tidak ada sponsor. Kan begitu. Lah ya, tanya di luar sana. Ya. Waduh, kalau dia. Tapi kalau kaki yang hilang, udah biar aja, enggak apa-apa. Karena dia anggota jemaat yang paling lemah, enggak apa-apa. Ya, banyak berpikiran begitu. Saya tidak menghakimi, tapi saya bicara yang terjadi. Tapi kalau dia dianggap mata, apalagi hidung, karena hidung mancung. Sudah ke, waduh, kalau hilang. Nanti dilayani seperti raja yang baru datang ke Indonesia. Bandara mesti ditutup. Karena dia mau mendarat, mau pergi juga, mungkin sudah berangkat hari ini, 3/4 jam bandara ditutup khusus untuk dia. Coba kalau saudara yang mendarat di sana terlambat pun tidak ada masalah buat mereka. Begitu terlambat datang check in, udah tiketnya hangus. Ya, memang di dunia memang begitu, manusia memang begitu, pandangan manusia begitu, tapi Tuhan tidak. Ya, dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar, Tuhan tidak begitu. Saudara ya, Tuhan tidak begitu dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar. Satu waktu saya cerita sedikit di satu acara baktian fellowship. Kemudian mau makan, antre kan? Saya antre aja, enggak apa-apa. Saya ikut antre. Mau antre. Terus ada orang yang tahu. Kemudian mereka kasih tahu. Loh, kamu tahu siapa itu? Dia bilang begitu. Cerita. Jelaskan. Dia datang ke sini karena begini. Sorenya saya tidak antri, saya dilayani khusus. Betul, saudara. Saya tidak minta, saya bilang, enggak, jangan. Oh, enggak bisa, Om. Enggak bisa. Om, harus kami layani. Ya, bakinya sudah isi ini, minum, diantar. Saya bilang, jangan dah, enggak apa-apa. Saya sama dengan mereka, enggak ada bedanya. Oh, enggak bisa. Tapi saya bilang, tapi besok jangan ya. Biar aja begini. Oh, enggak bisa. Memang manusia begitu. Tapi dalam Tuhan, dalam pekerjaan pembentukan tubuh Kristus, ya, coba dibaca ayatnya, Yohanes 1 Korintus 12. Supaya kita tahu ya, 1 Korintus 12. Anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23. Ayat kita baca ayat yang ke-21 mulai. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, ya, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya. Malahan justru ya, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Kepala tidak bisa bilang sama kaki, aku tidak perlu engkau. Itu yang saya bilang tadi. Mau hidungnya mancung, matanya model begini, mukanya model begitu, tapi kalau tidak punya kaki, ini yang banyak kali dilupakan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah, itu paling dibutuhkan.
nampaknya paling lemah, paling kayak itu kaki kita. Tapi lihat dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar, mungkin kaki ini menginjak kotoran, ayo tangan harus rela, kepala harus rela ditundukkan untuk membasuh kaki. Coba dia harus, sekalipun mungkin dia bilang, wah masa mesti membasuh kaki, saya mesti tunduk. Angkat saja kaki boleh, angkat kaki, tapi kan kepala mesti tunduk, ya kan? Saya tidak mau tunduk, masa saya mau tunduk sama kaki? Kaki kena kotoran, biar aja kaki diangkat, taruh di keran, buka keran air, jalan. Kemudian begini, cucinya begini. Tidak mungkin kan? Kepala harus menunduk, lihat kena di keran enggak? Kan begitu. Iya. Cuma kadang-kadang orang kalau merasa sudah kepala sudah di atas, lah ini tidak dianggap ini. Ayo, jangan ada kesombongan rohani. Kesombongan rohani, kata Amsal, itu awal dari kehancuran. Makin rohani, makin kepala menunduk. Itu. Makin menghargai yang lemah, makin lebih merendahkan diri. Ya. Siapapun dia. Kalau dia orang rendah hati yang kita periksa setiap kebaktian Bedstone, kalau dia mau menghargai kakinya, dia mau bersihkan kakinya, dia akan duduk, ya, bahkan duduk tanpa kursi, ya tak? Dia akan duduk jongkok untuk membersihkan. Ya, tidak usah dikasih contoh ya, semua tahu. Saudara mau bersihkan kukunya, kalau saya duduk sambil jongkok, kepala mesti ditundukkan. Kalau gitu, kenapa? Itu orang yang rela mau rendah hati, rela merendahkan diri untuk menghargai yang lemah. Lah ini praktek jasmani, tapi rohani. Ya. Saudara pun pergi ke salon, ya mau pedicure, ya, merawat kuku kaki, ya. Pedicure, tak? Pergi di salon, angkat, orang yang membersihkan dia tunduk sama kakimu itu, ya tunduk. Karena begitu dihargai, ya. Cuma umumnya orang cuma lihat, ketemu orang nomor satu yang kamu lihat apa? Mukanya. Nah itu tidak mungkin ketemu orang lihat kaki. Karena itu lah. Itu orang memang hidup manusia suka pandang muka. Nah itu makanya Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang rupa orang. Kalau manusia memang suka pandang muka. Untung kita punya firman yang mengajar Allah itu tidak memandang rupa orang. Kalau manusia kan begitu, suka pandang muka. Iya, karena memang tidak mungkin ketemu orang, puji Tuhan bro, kakinya yang dilihat. Kan enggak tuh. Pasti buka, oh ya, dari mana? Oh kamu gemuk ya, oh kamu tambah kurus ya. Itu tulangmu makin menonjol, ya seumur, nah gitu. Itu. Jangan tersinggung begitu ketemu orang loh. Kamu kelihatan makin tua ya. Oh iya, puji Tuhan, dikasih umur panjang sama Tuhan. Kalau tidak saya mati muda. Kan begitu. Ada orang tersinggung dia bilang, kok kamu kelihatan makin jelek ya, makin tua, marah. Bersyukur, oh ya. Terima kasih. Makasih. Itu alamiah itu. Lahir bayi, jadi dewasa, jadi tua mulai mengkerut. Gitu.
Itu sesuai firman itu. Jangan marah, dibilang makin jelek. Terima kasih untuk sanjungannya. Ya, gitu aja, jangan marah. Ya. Terus kali. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, ya, kita berikan perhatian khusus. Kakimu elok enggak? Hah? Enggak tak? Ya. Mau elok bagaimana, apalagi kalau lupa bersih kukunya. Ya kan enggak elok tuh. Tapi lihat deh, Alkitab ajar tuh. Kita beri perhatian khusus. Bukan disingkirkan. Nah, kamu kok hidupmu tidak elok menurut pengajaran kamu tidak elok. Karena kamu tidak hidup menurut pengajaran yang benar. Ayo sana, saya tidak butuh kamu. Tidak bisa. Nah, bisa pengajaran yang benar, pengajaran murni ini. Prakteknya ini. Ya, terus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Ya, itu. Terus, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Lagi ditambah lagi, diulang-ulang oleh Tuhan, yang tidak mulia diberi penghormatan khusus. Ya, terus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Nah, itu kan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Iya, tuh. Ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Cuma salahnya manusia. Sudah elok ya ditambah elok. Ya? Ya. Betul dah? Betul. Itu manusia kan begitu. Sudah elok ditambah bikin elok lagi. Itu manusianya. Coba sama orang yang punya jabatan terhormat, berapa kali kamu hormat? Yang tidak punya jabatan dihormat. Iya, itu manusia memang begitu. Oh iya Pak, makasih Pak, makasih ya Pak, makasih ya Pak. Apa enggak dengar sekali bilang terima kasihmu diulang-ulang? Makasih Pak, ya Pak, makasih Pak. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati Pak. Lah yang orang yang tidak elok, saudaraku, jangan kalau bilang Tuhan memberkati, terima kasih saja enggak. Itu manusia, karena itu firman mengajar. Ini kalau ada dalam persekutuan yang benar. Tapi kalau berada di luar persekutuan, gandum tercecer, kembali kepada Yesaya 30 tadi. Seperti itulah ceritanya. Kalau kita berada di luar persekutuan, hidup tidak tergembala, ya memang begini. Yesaya 30 mengajar begini. Kita berada dalam satu persekutuan oleh dorongan kehendak sendiri, bukan oleh dorongan Roh Kudus, kehendak sendiri. Sehingga sekalipun sudah tahu salah, kita mau saja. Ya, kadang-kadang orang hadir dalam persekutuan bukan persekutuannya, bahasanya itu orang hanya untuk store, menyetor muka. Hasilnya kan nol. Kalau hanya untuk menyetor muka supaya kelihatan hadir, buat apa harus bersusah payah? Lebih baik tinggal di rumah kan? Toh tidak menghasilkan apa-apa. Yesaya 30 tadi, kalau berada di luar persekutuan yang benar, ayat 1 bilang, dosa malah makin bertambah-tambah, bukan makin terjadi pembaruan, makin bertambah-tambah.
Tapi kalau kita berada dalam persekutuan yang benar, saya belum sempat menerangkan, ya, kita berada dalam penggembalaan Tuhan yang benar, hasilnya akan luar biasa. Ayat terakhir, nanti kita mengulang ini pada hari yang akan datang. Yesaya 40, kalau kita berada dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar, bukan menjadi kehidupan yang tercecer, berada di luar persekutuan, bahkan berada di pinggir jalan. Di luar persekutuan itu kan sama dengan di pinggir jalan. Kita berada dalam persekutuan yang benar, ya, dengan Kristus sebagai kepala. Maka lihat ini, Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dengar. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini persekutuan tubuh Kristus yang benar. Ini sistem penggembalaan yang benar. Seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya. Ini tangan menghimpun, ya, tangan merangkul, menghimpun, bukan tangan yang menyingkirkan, bukan, menghimpunkan, mengumpulkan, merangkul. Ya. Itu bukan menyingkirkan, bukan. Tapi ini banyak kali terjadi memang begini, tangan-tangan yang menyingkirkan. Yang benar adalah Yesus yang adalah gembala pribadi, gembala yang baik, digambarkan oleh Yesaya 40. Dia seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, mengumpulkan dengan tangannya yang lemah. Anak domba itu yang lemah diangkat. Tuh. Anak-anak domba di pangkunya, itu kehidupan yang diangkat, ditaruh keribaannya. Seperti carang yang tidak berbuah, yang melekat pada pokok tapi belum berbuah, tidak dipotong, di airo, di raise up, diangkat, ditaruh di pangkuannya. Anak-anak domba di pangkunya. Itu kehidupan yang lemah. 1 Korintus 12. Kehidupan yang kecil, kehidupan yang tidak elok, kehidupan yang tidak terhormat, diangkat ke pangkuan. Ditaruh di pangkuan itu artinya diberi penghormatan khusus. Kita sedang periksa tentang Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang mengenal Allah, ya, tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, tapi anak yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakannya. Berada di pangkuan Bapa. Itu kan Yohanes 1. Coba kita bandingkan anak-anak domba di pangkuan gembala ini, Yesus gembala yang agung, dengan Yesus di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Itu yang kita sedang periksa dalam kebaktian studi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu anak tunggal Allah di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Iya. Itu penghormatan yang tinggi untuk kita sekarang. Kalau kita berada dalam penggembalaan yang benar, kita akan saat dalam kelemahan pun, saat dalam menghadapi cobaan, saat ada badai masalah, badai kesulitan, badai pencobaan, badai kekurangan, badai penyakit sekalipun, kalau kita dalam penggembalaan Tuhan, tangannya akan mengangkat kita untuk ditaruh di ribaannya, di pangkuannya. Dia bersedia melindungi, dia bersedia menjaga. Itu hidup yang tergembala.
Kalau kita tergembala, jangan pernah takut dengan badai masalah yang ada. Ada masalah apa? Cobaan, kekurangan, sakit, penyakit, penderitaan, atau apa saja. Jangan pernah takut. Itu adalah ujian untuk kita tetap bertekun. Kekurangan, sakit, penyakit, penderitaan, aniaya, itu adalah ujian ketekunan kita. Selama kita mau hidup benar, selama kita mau hidup sesuai firman, sebesar apapun masalah yang tadi saya bilang itu ujian, itu akan membawa kebahagiaan. Seperti anak domba yang tidak berdaya menghadapi masalah, ditaruh di pangkuannya, akan mengalami pengangkatan, pemulihan. Karena itu jangan pernah takut. Kalau hidup kita tergembala, kalau kita tidak tergembala, itu Yesaya 30 tadi, kita mau lari ke Mesir sekalipun, Mesir gambarnya dari dunia, ya. Sebab orang tidak tergembala, dia berangkat ke Mesir, minta perlindungan di Mesir, minta perlindungan Firaun, gagal. Sebab Mesir ini gambar dari dunia yang suka menganiaya, suka memenjarakan, suka memperhamba. Itu Mesir. Mesir itu dengan roh paksaan, memaksa orang Israel harus membuat batu bata. Tadinya ada jerami, sesudah itu tidak dikasih lagi, harus cari sendiri. Itu pemaksaan. Tapi banyak orang mau lari ke sana, dia tidak sadar bahwa di Mesir dia hidup dengan tekanan dari Mesir, dari Firaun, gambarnya setan. Karena itu berada dalam penggembala itu paling enak. Saat kita merasa kita seperti anak domba tidak berdaya, karena masalah, karena kesulitan, karena cobaan, karena fitnahan dan lain sebagainya, kita justru akan diangkat, ditaruh di pangkuan untuk alami perhentian. Di gempa bumi yang lalu di mana? Di Cina ya kalau saya tidak salah. Seorang bayi yang berumur berapa bulan? 3 bulan tidak meninggal. Ibunya yang meninggal. Kenapa? Karena ketika reruntuhan jatuh, ibunya yang menahan. Anaknya ada di bawah, ibunya menahan. Ibunya meninggal. Saya lihat di televisi. Tapi anak itu tidak meninggal. Sudah 2 atau 3 hari baru diketemukan. Ibunya meninggal. Kan dia melindungi anak. Dia rela jadi tumbal untuk menyelamatkan buah hatinya. Itu kita. Kita menjadi anak-anak domba yang merasa tidak berdaya karena kesulitan dan masalah. Ada dia. Bukan dia yang belum mati, bukan dia yang belum menang, dia yang sudah menang. Karena itu dia sanggup mengangkat, taruh di pangkuannya, di ribanya. Untuk apa? Dilindungi, dipelihara, diselamatkan, dibela, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Tuhan izinkan kita akan periksa, masih kita akan melanjutkan di hari akan datang. Kalau tidak kita akan melihat hal yang lain. Haleluya. Haleluya. Haleluya.